Hai sobat, selamat datang di IW Film. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu film terbitan 2011 yang menjadi tenar di kalangan pecinta film. Film berjudul Season of the Witch ini mengisahkan dua orang ksatria perang salib yang ingin pulang ke kampung halamannya, lalu di tengah perjalanan mereka terkejut mendapati suatu kota hancur porak-poranda dikarenakan suatu wabah penyakit. Seorang raja dari kota tersebut memerintahkan mereka untuk membawa seorang gadis muda berparas cantik yang dituduh sebagai penyebab wabah mengerikan itu ke sebuah biara di tempat terpencil untuk dilakukan ritual pembersihan yang akan mengakhiri wabah kematian di seluruh daratan Eropa tersebut. Tapi mereka berdua tidak tahu besarnya bahaya yang mereka hadapi dalam perjalanan membawa wanita muda tersebut lebih mengerikan dari pertempuran yang pernah mereka alami. Mau tahu cerita lengkapnya? Simak video ini sampai habis. Film ini bermula dengan diperlihatkannya seorang wanita yang diseret secara paksa dengan tangan yang dirantai. Di tengah sekumpulan orang-orang, wanita itu berteriak dan memohon untuk dilepaskan. Dengan merintih, wanita itu mengatakan bahwa ia bukanlah seorang penyihir. Kejadian itu terjadi di sebuah kota bernama Village pada tahun 1235 Masehi. Peristiwa itu merupakan pembasmian 3 orang wanita yang diduga memiliki ilmu sihir. Satu persatu wanita itu dilempar dari atas jembatan dengan tangan dan kaki yang dirantai, serta leher yang diikat dengan tali. Mereka dilempar dan mati tergantung di jembatan itu. Kemudian, dengan perlahan, mayat mereka diturunkan dan ditenggelamkan di dasar sungai. Ketika malam tiba, mayat wanita-wanita itu diangkat dengan susah payah oleh seorang pendeta. Hal ini dilakukan agar mayat-mayat itu tidak bangkit kembali. Ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Solomon. Saat pendeta itu berhasil menarik 2 mayat tersebut, kemudian pendeta itu membacakan ayat-ayat sebagai bagian dari ritual tersebut. Tiba-tiba, satu mayat bergetar kencang. Tapi, pendeta itu tetap berusaha menyelesaikan ritual tersebut. Pendeta itu pun lanjut menarik satu mayat yang terakhir. Pada saat pendeta itu melihat ke bawah, lalu tiba-tiba pendeta itu terjatuh ke dalam sungai. Pendeta itu pun berusaha berenang ke tepian. Tiba-tiba, kaki pendeta itu ditarik. Pendeta itu pun berteriak kencang. Ia berusaha naik ke atas jembatan, berlari dan mencoba melanjutkan membaca ayat dari kitab Solomon. Alangkah sangat mengejutkan. Tiba-tiba satu mayat terakhir yang belum diangkat dari sungai bangkit dan naik ke atas jembatan, lalu berdiri tepat di depan pendeta itu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Pendeta itu pun terlihat sangat ketakutan, dan tentu saja mayat yang terakhir itu adalah seorang penyihir. Alhasil, penyihir itu pun membakar kitab Solomon lalu membunuh pendeta itu dengan menggantungnya. Lalu Sin berpindah ke sebuah padang pasir yang disebut Teluk Edremit pada tahun 1332 Masehi, memperlihatkan ratusan ribu manusia yang sudah siap dengan masing-masing senjata di tangannya. Dan terlihat seorang pendeta sedang memberikan khotbah kepada ratusan ribu manusia itu sebelum perang dimulai. Saat situasi sedang mencekam, terlihatlah 2 orang ksatria yang sedang berbincang santai. Mereka bernama Behmen dan Felsen. Mereka berdua bertaruh siapa yang membunuh lebih sedikit harus mentraktir minum setelah perang usai. Setelah perintah menyerang pun terdengar, semua pasukan memakai helm perang, mengangkat pedang, dan peperangan pun terjadi. Terlihatlah Behmen dan Felsen dengan gagah berani bertarung menghabisi banyak musuh. Singkat cerita, perang pun usai, dan kemenangan jatuh ke tangan mereka. Kemudian Sin melompat pada tahun 1334 Masehi, memperlihatkan kembalinya terjadi perang yang disebut pertempuran Tripoli. Behmen dan Felsen pun terlihat gagah berani menghabisi para musuh di peperangan tersebut. Perang demi perang pun terus terjadi, dan kemenangan selalu jatuh ke tangan mereka. Sampai pada tahun 1344 Masehi, terjadilah perang yang disebut pertempuran Smyrna. Pasukan mereka mencoba masuk ke dalam bentengnya. Mereka berusaha menerobos dengan menghancurkan sebuah gerbang. Saat gerbang itu berhasil dibuka, pasukan ksatria itu pun masuk dan membunuh siapa saja yang dilihatnya. Hingga Behmen tak sengaja membunuh seorang wanita yang tak berdaya. Ia pun terkejut dan berusaha menarik perlahan pedang yang tertancap di dada wanita tersebut. Dan ia pun baru menyadari dan melihat sekelilingnya
ternyata yang mereka bunuh adalah wanita dan anak-anak. Kemudian, saat perang usai, Behmen dan Velson pun berjalan dan menghampiri seorang pendeta yang berkhutbah tadi. Pendeta itu mengatakan bahwa kemenangan ini merupakan sebuah kejayaan untuk gereja. Tapi Behmen pun marah dan melempar helm perangnya tepat di depan pendeta itu. Behmen tak terima bahwa kemenangan ini disebut kejayaan, tapi didapatkan dengan cara membunuh wanita dan anak-anak. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi meninggalkan pasukan perang. Sebulan kemudian, Behmen dan Velson terlihat berjalan tanpa tahu arah dan tujuan kemana mereka harus pergi. Lalu, ketika mereka melewati sebuah padang rumput, di sana mereka melihat sebuah rumah. Mereka pun menghampiri dan masuk ke dalam rumah tersebut. Hingga akhirnya, Behmen masuk ke dalam kamar dan mendapati dua orang penghuni rumah telah mati secara tragis dan tubuh yang dipenuhi oleh lalat. Kemudian Behmen dan Velson pun membakar rumah itu, dan mereka pun pergi menggunakan kuda. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah kota. Mereka pun masuk ke dalam kota itu. Kondisi kota itu sangat memprihatinkan. Banyak orang-orang terlihat membawa tumpukan mayat. Mereka pun seperti tampak sangat ketakutan. Para pendeta berjalan dengan diikuti oleh orang-orang yang mencambuk tubuh mereka sendiri. Behmen dan Velson pun bertanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki yang mengatakan bahwa semua kekacauan yang terjadi di kota ini disebabkan karena wabah. Wabah ini telah menjalar ke seluruh negeri dan belum ada obatnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, mereka berdua berniat meninggalkan kota itu. Behmen dan Velson pun membeli kuda yang akan mereka gunakan untuk perjalanan mereka selanjutnya. Saat mereka hendak pergi, mereka pun dihadang oleh sekelompok prajurit. Mereka dihadang karena diduga telah pergi tanpa izin dari pasukan perang. Seketika, baku hantam pun terjadi. Karena terdesak, mereka pun akhirnya menyerah. Behmen dan Velson pun ditangkap sebagai satria yang telah melarikan diri. Mereka lalu dibawa ke hadapan seorang raja yang sedang sakit keras, tersandar lemas di atas tempat tidur dengan wajah yang semakin membusuk. Ternyata raja itu terkena wabah yang sedang menjalar ke seluruh negeri, dan wabah itu merupakan kutukan yang dikirimkan oleh seorang penyihir. Dan wanita ini bernama Ana. Ia dikurung di penjara karena diduga ia adalah seorang penyihir yang menyebabkan wabah penyakit tersebut. Raja mengatakan bahwa Ana harus segera dibawa ke biara Severak, karena hanya di sanalah para biarawan memegang salinan terakhir dari kitab buku kuno. Wanita yang diduga penyihir itu harus diadili di sana, guna mengetahui ia penyihir ataupun bukan. Jika benar, maka ritual harus dilakukan untuk menghancurkan kekuatan sihir tersebut dan menghentikan wabah yang sedang melanda. Behmen dan Velson ditugaskan untuk membawa penyihir itu ke Severak dan dikawal oleh satria terbaik raja bernama Eckhart dan dipandu oleh pendeta raja bernama Debelzak. Kemudian, Behmen, Velson, Eckhart, dan Debelzak langsung membuka peta guna melihat rute perjalanan mereka nanti. Behmen menyarankan jalan pintas yang lebih cepat. Namun kata Eckhart, rute itu terdapat hutan Wormwood. Hutan itu tak pernah dilewati. Orang-orang yang melewati hutan itu biasanya akan tersesat dan tak akan pernah kembali. Lalu, Velson menyarankan untuk mencari pemandu jalan yang menguasai rute itu. Dan Debelzak mengatakan ada seorang yang mengenal rute itu. Orang itu bernama Hagamar. Sayangnya, Hagamar adalah seorang tahanan yang sedang menunggu hukuman penggal pada dirinya karena telah melakukan penipuan dengan menjadi dukun palsu. Behmen mengatakan bahwa ia akan dibebaskan dengan satu syarat. Ia harus menjadi penunjuk jalan menuju Severak, dan Hagamar pun menerima syarat tersebut. Kemudian, mereka pun menjemput Ana ke dalam penjara. Mereka pun membawa Ana menggunakan kereta kuda. Orang-orang pun melemparinya dengan batu karena mengira Ana lah yang menyebarkan wabah kepada mereka. Belum setengah perjalanan mereka, Velson mengatakan kepada Behmen bahwa ada seorang yang membuntuti mereka. Lalu mereka pun menjebak orang itu dengan meninggalkan kereta. Tiba-tiba, Behmen menyodorkan pedangnya kepada orang itu dan menyuruhnya untuk turun dari kuda. Orang itu bernama Kai, anak dari satria yang bernama Yuran Wolenbar. Kai ingin pergi bersama mereka ke Severak. Untuk itu, Kai harus bertarung melawan Velson untuk membuktikan bahwa dirinya layak untuk ikut dalam perjalanan menuju Severak. Singkat cerita,
Kai pun diperbolehkan untuk ikut dalam perjalanan mereka tersebut. Ketika malam tiba, mereka berhenti untuk istirahat sejenak. Lalu Behmen memberikan makanan dan selimut kepada Anna, karena Behmen merasa iba dengannya. Setelah perbincangan selesai, mereka pun bersiap untuk tidur. Lalu Eckhart mendapat giliran pertama untuk menjaga Anna. Setelah gilirannya selesai, De Belzaq pun datang untuk menggantikan Eckhart. Saat Eckhart beranjak untuk istirahat, tiba-tiba Anna memohon kepada Eckhart untuk jangan meninggalkan dirinya dengan De Belzaq. Saat Eckhart mendekat kepada Anna, tiba-tiba Anna menyerang Eckhart. De Belzaq pun datang untuk membantu Eckhart, tapi Anna menyerang De Belzaq dengan menancapkan salib ke tangannya. De Belzaq pun berteriak kencang hingga semua orang terbangun. Namun saat mereka datang, Anna telah pergi karena ia berhasil merebut kunci yang tergantung di leher De Belzaq. Lalu mereka semua pun langsung berpencar untuk mencari Anna. Di tengah pencarian, Eckhart mengalami halusinasi. Ia mendengar dan melihat putrinya yang sudah meninggal memanggilnya. Bella? Eckhart pun mengejar putrinya tersebut. Lalu tiba-tiba, Eckhart tertusuk pedang oleh si Kai. Eckhart pun akhirnya mati. Dan singkat cerita, mereka berhasil menemukan Anna. Setelah menguburkan Eckhart, di sepanjang perjalanan, Kai merasa sangat bersalah atas kematiannya. Dan De Belzaq mencoba menghibur dan menenangkan Kai. Tidak lama kemudian, tiba-tiba perjalanan mereka terhenti karena Hagamar sang pemandu jalan mengatakan bahwa jembatan yang akan mereka lalui sudah sangat tua. Hagamar memprediksi bahwa mereka tidak akan berhasil melewati jembatan itu dengan membawa kereta dan kuda sekaligus. Tapi Behmen mencoba meniti jembatan itu dengan perlahan sembari membawa kudanya, dan ia pun berhasil. Setelah itu, dengan sangat perlahan, mereka mencoba menyeberangkan kereta kuda itu dengan mengulurnya menggunakan tali. Saking beratnya kereta kuda tersebut, tangan De Belzaq pun berdarah dan tidak mampu menahannya lagi. Mereka pun kehilangan kendali atas kereta kuda itu, hingga Kai tergantung dan hampir terjatuh. Namun ia diselamatkan oleh Anna hanya dengan menggunakan satu tangan. Setelah itu, mereka tetap berusaha untuk mendorong kereta itu hingga ke seberang dengan cepat, karena jembatan itu akan segera roboh dan talinya pun akan segera putus. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyeberangi jembatan itu. Pada saat itulah mereka berdiri tepat di atas hutan Wormhood. Namun, ketika baru saja mereka memasuki hutan Wormhood, perjalanan mereka terhenti karena kabut yang sangat tebal dan memaksa mereka untuk istirahat di hutan itu. Lalu, Behmen tiba-tiba menghampiri si Anna dan bertanya, bagaimana bisa ia menyelamatkan Kai dengan hanya menggunakan satu tangan. Lalu Anna menjawabnya dengan cara yang tidak biasa. Ia hanya mematikan obor, lalu menghidupkannya kembali dalam sekejap mata. Dari situlah Behmen yakin bahwa si Anna memang seorang penyihir. Ketika mereka sedang tertidur, tiba-tiba mereka semua terbangun karena mendengar auman serigala. Tak lama kemudian, beberapa serigala pun muncul dan menyerang mereka. Mereka pun berhasil membunuh kawanan serigala itu, lalu bergegas melanjutkan perjalanan karena mendengar lebih banyak auman serigala yang lainnya. Dan benar saja, kawanan serigala yang lain kembali mengejar mereka, hingga serigala itu berhasil merobohkan Hagamar dari atas kudanya, dan Hagamar pun mati. Mereka pun yang tersisa tetap melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya mereka pun sampai ke Severak. Mereka pun masuk ke dalam gerbang Severak, namun mereka tak melihat seorang pun di halaman biara itu. Kemudian masuklah mereka ke dalam biara, dan mereka mendapati semua biarawan telah mati karena wabah. Mereka pun memeriksa semua biarawan itu satu persatu. Ternyata masih ada satu biarawan yang masih hidup dan menunjukkan kitab kuno yang terletak di atas meja, yang merupakan kunci Solomon. Kitab kuno itu berisi mantra-mantra yang digunakan untuk ritual melawan kekuatan iblis. Mereka semua pun langsung keluar dari biara tersebut dan membawa kitab kuno itu untuk dibacakan kepada si Anna yang sudah diyakini sebagai seorang penyihir. De Belzaq pun memulai ritual dengan menyiramkan air suci kepada penyihir itu dan membaca mantra khusus untuk pembasmian penyihir yang tertulis di dalam kitab kuno itu. Belum selesai De Belzaq membaca mantra tersebut,
Penyihir itu berusaha memperdaya Behmen dengan berbicara seperti apa yang pernah pendeta ucapkan pada saat perang salib dulu. They are godless people. Infidel. Jesus Christ, they must be punished. Felson pun terkejut. Ia heran kenapa penyihir itu bisa tahu perkataan ini. Melihat ini, De Belzac pun sadar bahwa wanita ini bukanlah seorang penyihir, This is no witch. melainkan sesosok iblis yang sangat kuat yang bernama Sorcismus. De Belzac pun langsung mencari mantra untuk mengusir iblis jahat itu. Ketika mantra itu mulai dibacakan, wanita itu pun tiba-tiba berteriak dan merasa kesakitan hingga kereta kurungan wanita itu terbakar. Seketika, wajah dan tangan wanita itu mulai berubah menjadi iblis yang sangat menyeramkan. Lalu dengan cepat, iblis itu pun terbang dan masuk ke dalam biara. Mereka pun masuk ke dalam biara tersebut untuk segera mengejar iblis itu. Lalu, iblis itu pun tiba-tiba muncul tepat di atas kepala mereka. Iblis itu pun membangkitkan para biarawan yang mati tadi untuk membunuh mereka. Namun, De Belzac tetap melanjutkan membaca mantranya, tanpa menyadari bahwa iblis tersebut sudah berada di belakangnya dan langsung membunuhnya. Setelah membunuh De Belzac, iblis pun menyerang Behmen. Kemudian Felson pun berusaha menyelamatkannya, hingga Felson pun mati terbakar dalam pelukan iblis tersebut. Melihat itu, Behmen pun langsung menyerang iblis itu dengan menancapkan kedua buah pisau ke sayap iblis itu hingga tak bisa bergerak. Lalu Behmen menyuruh Kai untuk menyelesaikan mantranya. Namun sayangnya, saat Kai berusaha menyelesaikan mantranya, Behmen diserang iblis dengan berkali-kali tusukan di punggungnya. Behmen pun akhirnya mati. Tapi, perjuangan Behmen pun tidak sia-sia. Akhirnya, Kai pun juga berhasil menyelesaikan membaca mantranya. Iblis jahat itu pun terbakar dan hancur. Film ini pun ditutup dengan ending yang sangat memuaskan. Misi mereka pun berhasil, walaupun mereka harus berkorban nyawa demi keberlangsungan hidup orang banyak. Dan juga, Anna pun masih bisa terselamatkan dan dapat melanjutkan kehidupannya. Film ini berakhir di mana diperlihatkannya Kai dan Anna sedang menguburkan jasad Behmen, Felson, dan De Belzac. Setelah itu, mereka berdua pun pergi, dan berakhirlah film ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau menonton film ini sampai akhir. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di film selanjutnya.